السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والعاملين بها إن شاء الله يا أرحم الراحمين. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hari ini, malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dianggap sebagai taman surga di dunia oleh Rasulullah SAW. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah mengatakan sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah agar kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebaik-baik permohonan kepada Allah adalah ketika kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan dunia. Itulah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang baik, nikmat dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah istiqomah di jalan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, materi malam hari ini adalah tindak lanjut dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Parman kemarin tentang kiamat. Memang dijawab tidak banyak, tidak detail minggu yang lalu, maka insyaallah mudah-mudahan malam hari ini kita bisa sama-sama mengkajinya kembali. Makanya memang as-su'alu nisful ilmi. Soal itu sebenarnya sudah setengah dari ilmu. Dengan adanya pertanyaan itu dapat menambah ilmu kita. Bisa jadi kita belum bisa menjawabnya secara lengkap, kemudian kita mengkajinya kembali, membacanya kembali, maka jadilah dia ilmu tambahan atau ilmu yang baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa hadis, kiamat itu sering juga disebut dengan sa'ah. As-sa'atu. Kalau kiamat itu kiam itu bangkit.
Jadi setelah lama tertidur, setelah lama mati manusia itu tiba saatnya kemudian dibangunkan kembali. Ketika dibangunkan kembali saat itu tiba, maka itu yang disebut dengan qiyam. Qiyam itu bangkit, ya, bangkit atau bangun. Maka kalau di dalam bahasa Arab membangunkan orang tidur itu menggunakan bahasa kum. Maksudnya bangkit, bangun. Itu cara kalau orang Arab dari pesantren itu kalau membangunkan orang yang sedang tidur, utama sekali ketika tidur dibangunkan pada saat waktu subuh. Kalau dibangunkan waktu subuh itu pakai bahasa kum. Kenapa pakai bahasa kum? Karena setelah dia tidur itu adalah mati sementara. Ya, maka doanya kan Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Atas nama Allah saya hidup dan atas nama Allah saya mati. Baru setelah itu tidur, ruh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat tiba waktu subuh, itu dibangunkan dengan kalimat kum. Bangun, bangkitlah. Lalu bahasa lain dari bangun itu istaiqiz. Tapi itu biasanya dipakai bukan waktu subuh, waktu tidur siang. Istaiqiz, bangun. Bangun juga artinya tapi tidak digunakan ketika waktu subuh. Kalau subuh itu karena memang kita mati dalam waktu sementara, dimatikan oleh Allah dalam kondisi sementara, dan tidur, maka bahasa yang digunakan dengan kalimat kum itu itulah kemudian menjadi kalimat al-qiyamah. Al-qiyamah itu artinya bangkit. Hari dibangkitkan seluruh manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu. Di dalam bahasa hadis sering digunakan kalimat as-sa'ah. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaah. Di dalam Al-Qur'an pun sering menggunakan kalimat as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaah. Mereka ya Muhammad bertanya kepadamu tentang saat. Kalau bahasa kita saat sudah jadi bahasa Indonesia. Saat itu bagian dari waktu antara waktu 24 jam. Itu saat. Kan saat jam berapa sekarang? Itu bisa berarti jam. Bisa juga saat itu waktu-waktu tertentu. Ya. Seperti hari Jumat besok ada saat tertentu di mana doa itu la yurad. Doa kepada Allah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat. Ada yang mengatakan kapan saat itu? Maka ada yang menyebutkan berdasarkan hadis Nabi, saat itu adalah saat di mana khatib duduk di antara dua khutbah. Maka ketika khatib duduk selesai dari khutbah yang pertama, maka itulah saat kita berdoa kepada Allah yang makbul. Maka ada yang baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kita berdoa, doa yang menurut kita prioritas doa. Permintaan yang prioritas kita kepada Allah itulah kita sampaikan kepada Allah pada saat khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang membuat saatnya itu waktu asar, waktu terakhir pada hari Jumat, yaitu waktu asar. Maka berdoalah kepada Allah pada saat itu. Sama dengan ketika wukuf di Arafah, ada saat yang mana doa itu dikabulkan oleh Allah. Waktu yang paling makbul di Arafah itu sudah makbul, waktunya sudah makbul di Arafah. Tapi di antara waktu yang makbul ada waktu yang paling makbul ketika di Arafah.
Maka disebutkan kapan saat itu? Saat menjelang terbenamnya matahari. Habis asar, kan biasanya dianjurkan kepada jamaah haji itu setelah waktu asar selesai, dianjurkan keluar, kemudian berdoa sambil berdiri menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu. Dan itu saat yang paling afdal, waktu yang paling afdal berdoa kepada Allah Subhanahu. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Jami' As-Shaghir, ini kitab Jami'ul Bayan lima ittafaq alaihi syaikhan. Jami'ul Bayan, jami itu meliputi bayan penjelasan terhadap hadis-hadis Nabi yang disepakati oleh dua muhaddis, Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab ini dijelaskan pertama tentang asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat, ada juga tanda-tanda besar kiamat. Ya, dalam malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tanda-tanda kecil bahwa kiamat sudah dekat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi asba'ihi hakadha bil wusta wallati tali ibham bu'ithu wa sa'atu kahatai. Jadi Sahal ini melihat Rasulullah SAW sambil menunjukkan jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Seperti inilah beliau kira-kira yang disebutkan oleh Sahal ini. Beliau mengatakan bu'ithu wasa'atu kahatai. Aku diutus oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hari kiamat itu antara jari tengah dengan jari telunjuk. Sahabat, apa maksud hadis ini? Dijelaskan di antaranya yang berkaitan dengan hari kiamat ini bahwa setelah saya diutus oleh Allah, kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Wusta dan ibham dekat, tetangga. Ya. Sangat dekat sekali antara aku diutus oleh Allah dan akan datangnya kiamat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika baru diutus oleh Allah Subhanahu. Bu'ithu wasa'atu kahatai. Aku diutus oleh Allah dan hari kiamat jaraknya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bukan jari telunjuk, jari tengah dengan jari jempol, masih ada jarak. Tapi ini parahnya. Antara jari tengah dengan jari telunjuk tidak ada pemisah. Hadis ini menunjukkan bahwa as-sa'atu qaribah. Hari kiamat itu sangat dekat dengan kehidupan manusia setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah SAW memang ketika banyak ditanya oleh para sahabat, dia selalu akan saat mereka bertanya kapan kiamat itu datang. Rasulullah sering ditanya oleh para sahabat, mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Maka Rasulullah menjawab, kul huwa min amrillah, itu urusan Allah. Artinya Rasulullah tidak menjelaskan waktu kapan tibanya hari kiamat itu, waktu datangnya hari kiamat itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau menyebutkan kul huwa min amrillah, urusan itu
tentang kapan datangnya kiamat itu adalah urusan Allah Subhanahu. Namun demikian, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang tanda-tanda kiamat. Kemarin sudah saya sampaikan secara ringkas tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Farman tadi tentang alamatul kubra, alamatul sughra, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Apa yang dimaksud sughra? Sughra itu maka sering disebutkan dunia inilah kiamat. Kenapa disebut kiamat? Karena sudah memang tidak teratur lagi dalam kehidupan, tidak seimbang dalam kehidupan manusia. Maka sering sudah disebut sudah kiamat. Yang kubro itulah nanti tiba saatnya. Bagaimana yang digambarkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. La zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal-qari'ah, itu digambarkan. Tiba saatnya ketika Israfil meniup sangkakala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atan aw fi'atan yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah da'watuhuma wahid. Rasulullah SAW menyampaikan di antara tanda kiamat adalah bertemunya dua kelompok besar umat Muslim dan kemudian di situ terjadi pertikaian, peperangan. Apa yang dimaksud hadis ini? Maka di sini dijelaskan yang dimaksud adalah bertemunya kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Maka itu terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah pada saat itu. Akhirnya terjadilah perseteruan, pertikaian antara dua kelompok besar. Kelompok Ali yang sering disebut dengan Syiah, yang belakangan ini kemudian banyak juga melakukan penyelewengan Syiah. Syiah itu di antara dosa besar yang mereka tidak menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai sahabat Nabi. Mereka menyebutnya mereka itu adalah yang merebut hak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Itulah Syiah akidah. Mereka menyebutkan Abu Bakar, Aisyah itu masuk neraka semua. Itu harus Syiah. Yang kedua ciri mereka Syiah itu yang menonjol adalah kawin mut'ah, kawin kontrak. Kontrak saja kawinnya, aku nikahi kamu sebulan, kontrak. Padahal dalam Islam tidak ada. Pokoknya saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut benar. Kalau kawin kontrak yang disebut dengan mut'ah itu ada waktunya. Saya terima nikahmu selama sebulan. Makanya banyak praktek itu kabarnya di daerah Jawa Barat datang orang Timur Tengah sebulan selesai. Saya 5 juta di situ tinggal balik. Itu mut'ah. Membagi lahan itu lemah. Bagi begini yang jelas. Maka rusaklah kemudian nanti nasrah keturunan. Menanam anak lembang haji sering boleh kalau haji 4 kali maka dewan mutawe. Akhirnya apa yang terjadi? Dan jelas keturunan. Maka adalah pernikahan itu tidak ada batasan waktu. Di dalam sifatnya tidak ada batasan waktu. Saya nikahi kamu sebulan, saya nikahi kamu 2 bulan,
tidak boleh. Itu yang menunjuk. Yang kedua, kelompok Muawiyah yang merebut kekuasaan kekhilafahan khalifah dari Ali bin Abi Thalib. Dan itu sudah terjadi. Tanda-tanda kecilnya sudah pernah terjadi. Kata Rasulullah, "La taqumu as-sa'atu hatta taqtali fi'atani 'azimatan." Tidak akan datang hari kiamat sampai terjadinya pertempuran antara dua kelompok besar umat Islam. Yang kedua kata Rasulullah, hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tanda yang kedua kata Rasulullah, datangnya Dajjal. Datangnya Dajjal ini sering dikaji dalam pengajian Dajjal. Dajjalun kadzabun qaribun min 30. Kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu ada karakter, ada memang makhluknya. Kalau digambarkan di dalam hadis Nabi itu, yang mungkin yang sering kita lihat bahwa Dajjal itu matanya cuma satu di sini. Kalau digambarkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan. Jadi aman, jauh, tidak parah kayak gitu. Kalau kita parah, mungkin kolektor punya besar ya. Ini gambaran hadis Nabi. Keduanya berjauhan, rambutnya keriting, buta sebelah, sebelahnya buta. Mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, jadi tidak kelihatan yang sebelah ini. Memang yang jelas tampak dia itu cuma sikok doang, matanya. Jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Tuhan, maka katalah sesungguhnya roh kalian tidak buta sebelah. Kadang dia ini ngaku Tuhan, kadang ngaku sebagai Rasul. Kata Rasulullah jumlahnya juga 30 orang yang suka bohong. Maka pada zaman Rasulullah pun sudah ada. Itulah yang dikenal dengan Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa disebut kadzdzab? Bohong. Dia ngaku sebagai nabi tapi memang bohong. Zaman Abu Bakar ada Tulaihan, ngaku nabi juga. Di Indonesia sudah ada yang ngaku nabi, Ahmad Musaddiq, ditangkap oleh polisi. Ada lagi yang ngaku sebagai malaikat Jibril, ditangkap. Yang beberapa waktu yang lalu sudah meninggal dunia malaikat itu. Nah, itu bagian dari sifat. Ada yang memang bentuknya manusia, bentuknya makhluk. Kalau gambaran Rasulullah tadi seperti itu, orang yang pendek atau di sebelah antara betis dengan satu yang lain kejauhan. Ini gambaran fisiknya. Ada memang yang karakter. Maka sering dikatakan Dajjal. Apa disebut Dajjal? Sering berlaku zalim, sering berbohong. Ketika berkata dia pasti banyak bohong. Itu Dajjal. Jumlahnya kata Rasulullah qaribun min 30, mendekati 30. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Mereka mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Rasulnya Allah Subhanahu. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin. Sudah jelas. Tidaklah Muhammad itu bapak dari seseorang, tapi dia adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Maka Dajjal ini kalau kita tidak kuat iman, maka bisa berubahlah keimanan kita kepada Allah, goyah. Nah, sekarang sudah secara maka ada disebut Dajjal itu peradaban, pemikiran yang mengarah menggiring manusia kepada perbuatan yang jauh kepada Allah, yang menggoyahkan iman, itulah Dajjal. Sekarang iman sering digoyahkan oleh pemikiran-pemikiran saat ini, ya. Agar iman kita tidak yakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak istiqomah, orang imannya lemah, ketika tiba Dajjal, maka dia bisa menjadi kafir, menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa hatta yuqbadal ilmu, tanda kiamat yang lain adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ilmu itu diangkat? Biqidha'il ulama, dengan banyaknya ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya apa? Ketika ilmu sudah hilang, maka yang berkembang adalah bodoh. Pemimpin yang dipilih pun nanti pemimpin yang bodoh. Ketika ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda diangkatnya ilmu oleh Allah dengan diwafatkannya oleh Allah para ulama. Karena ulama ini tidak seperti kepala daerah. Kalau kepala daerah belumlah mati, penggantinya sudah siap. Kalau ulama amu kan, karena dia tidak bisa instan. Ya, kalau sekedar pakaian mungkin pacaran, dijual, pakai tinggal. Bacalah aku dia jadi ulama, tapi memang tidak ada isinya. Ya. Maka tanda yang selanjutnya kata Rasulullah, hatta yuqbadal ilm, diangkatnya ilmu kepada Allah. Wa takfurul zalazil, banyak terjadinya gempa bumi di sana sini. Ya. Zalazil itu jamak dari zilzal. Banyak gempa bumi yang terjadi. Itulah tanda-tanda. Kita sering menyebut alam pun sudah mulai bosan. Itulah dunia demikian. Sudah mulai bosan, alam pun marah dengan manusia. Bisa jadi alam marah dengan manusia karena manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Hutan yang harusnya bisa juga terjadinya banjir, dibodoli, ya. Eksploitasi alam berlebihan, maka yang terjadi gempa, longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Dan itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda kiamat kecil. Waktu harus fitnah, banyak fitnah. Fitnah itu macam-macam sekali. Fitnah terhadap agama, ada orang yang menodai agama, menistakan agama, menghina Nabi SAW, menghina Al-Quran. Ada yang ninjak Al-Quran, ya. Ada yang bahkan ayat Al-Qurannya dijadikan sebagai Allah dan sebagainya. Itulah di antara fitnah tanda-tanda telah dibanya kiamat. Hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaqul harju, banyak terjadinya kerusuhan, huru-hara dalam kehidupan manusia. Sekarang Rusia Ukraina perang, jadi huru-hara. Kita berdoa semoga cepat reda, walaupun mungkin tidak seagama, paling tidak kita sama-sama manusia.
banyak manusia yang tidak berdosa akibat perang. Perang ini menang kalah tetap kalah. Tidak ada orang yang menang dalam perang. Karena kalau dia pun menang tetap kalah. Korban dia pasti banyak, korban nyawa banyak, korban materi juga banyak. Walaupun dia menang. Di antara tanda itu kata Rasulullah, wa yaqul harju wa banyak terjadinya peperangan, banyak terjadinya kerusuhan, saling bunuh antar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tanda yang selanjutnya hatta yakura fikum al-mal. Banyak harta tapi sehingga tidak bisa sedekah, sampai orang-orang kaya semua. Dan pernah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, sejahtera seluruh masyarakatnya sehingga tidak bisa lagi sedekah karena sama-sama sugi. Itu pertanda kata Rasulullah, kalau tidak bisa lagi sedekah, harta banyak, semua orang punya harta yang banyak sehingga tidak bisa lagi sedekah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kata Rasulullah dalam hadis ini, wa hatta yatatawala an-nasu fid dunya. Dan pada kiamat itu kata Rasulullah, orang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Inilah banyaknya bangunan pencakar langit. Di Dubai itu berapa ratus lantai, saking tingginya. 650. Kalau lantai 10 bela ketar-ketir itu lantai dan sampai 1000. Berlomba-lomba membuat bangunan. Itu tanda-tanda kiamat. Yang selanjutnya kata Rasulullah, wa hatta yaqulu ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fa yaqulu ya laitani makana. Tanda selanjutnya adalah ketika ada orang yang melewati kuburan kemudian menginginkan kematian gara-gara tidak sanggup menghadapi kehidupan dunia. Baik, seandainya mati selesai. Bukannya dia ingin menghadapi tantangan kehidupan, tapi dia pasrah, dia pengen mati. Padahal berharap mati juga tidak boleh. Karena berharap pun tidak berharap, mati tetap datang. Orang-orang Arab, tapi kalau ada orang bunuh diri itu sudah selesai. Di kita masih disolatkan, masih diurus dan benar. Karena memang berharap mati saja tidak boleh. Apalagi mati bunuh diri. Sebenarnya memang mati ajal yang tiba. Tapi karena dia mendahului, ya, mendahului kalau masuk kita, mendahului dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi perbuatan yang dilarang. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Rasulullah, hatta tatlu asy-syamsu min maghrib. Tanda hari kiamat itu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Selama ini terbit dari timur. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka kiamat sudah tiba. Kata Rasulullah. Pada saat itu, ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, la yanfa'u nafsan imanu. Pada saat itu iman tidak lagi bermanfaat. Lam takun amanan min qabl. Maksudnya sebelumnya dia tidak beriman. Sebelumnya tidak beriman, tapi nyata matahari sudah terbit dari barat, dia baru beriman, maka imannya saat itu tidak bermanfaat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Itulah Fir'aun. Fir'aun itu ketika tenggelam di Laut Merah baru nak beriman, maka terlambat. Terlambat baru yakin bahwa memang Musa itu adalah utusan
Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan Tuhan. Ya, karena selama dia merasa Tuhan, ya, maka dia tidak mau beriman kepada Allah karena dia Tuhan. Tapi saat berada di laut merah itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia beriman. Ternyata imannya sudah terlambat. Maka ketika matahari terbit dari barat, tidak lagi bermanfaat. Baru sadar waktu baru beriman ya Allah, imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kiamat yang baik adalah wa yadhharu jahl, kebodohan menyebar luas. Kebodohan jahl, kebodohan menyebar luas. Orang tidak lagi mau peduli dengan ilmu kebenaran, ya. Kita tidak mau lagi belajar, tidak pengen mencari kebenaran. Itulah sebagai tanda-tanda kiamat sudah akan segera tiba. Wa yashrabul khamr, orang yang minum khamr, mabuk-mabukan, ekstasi, narkotika, narkoba. Ini kan sudah ramainya. Narkoba itu sudah, kalau dulu di kota besar, di tempat-tempat hiburan, kalau sekarang sudah sampai ke dusun. Narkoba hebatnya. Bahkan dikemas dengan berbagai macam. Ada yang dikemas dari permen. Sudah menyebar luas narkoba. Maka kata Rasulullah, itu di antara tanda bahwa hari kiamat akan tiba. Wa yadhharu zina, terjadi zina di mana-mana. Tidak mikir lagi halal haram, bini siapa, ya, sudah dianggap menjadi hal yang wajar saja dalam kehidupan manusia. Menyebar, sudah dianggap hal yang wajar. Di Indonesia ini alhamdulillah masih ada agama, ada ketimuran, masih sedikit. Dan di barat itu pilih-pilih. Bahkan kalau di barat itu punya anak 3 baru nikah. Tapi biasa bagi mereka. Maka alhamdulillah kita dengan adanya hukum agama ini kita dijaga oleh Allah, nasal keturunan. Ada hukumnya hadus zina, hukuman bagi berzina. Dan yang lain kata Rasulullah, wa yakillar rijal wa yakturun nisa. Laki-laki sedikit, perempuan tambah banyak. Bahkan dikatakan hatta yakuna bil khamsina li imra'atan abain. Bahkan saking banyaknya kata Rasulullah, 50 wanita itu 1 laki-laki. Bandingan. Banyaknya. Ada juga yang menyebut di syarahnya ini penjelasan apa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah karena pada saat itu banyak perang, banyak terjadi peperangan di antara manusia, maka yang banyak mati adalah kaum laki-laki. Yang tinggal adalah perempuan. Itu kenapa banyaknya, itu di antara disebutkan kenapa banyak perempuan dibanding laki-laki pada saat itu, karena banyak laki-lakinya banyak perang, mati, banyaklah kemudian wanita-wanitanya yang menjadi janda. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa asyratus saah, banyak tanda-tanda kiamat, sughra kecil. Sudah banyak di dalam kehidupan kita. Maka tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita selalu istiqomah, agar kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari maka Allah Subhanahu wa taala demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menjadi pelajaran penting bagi kita dan untuk introspeksi dari kita, merenung di dalam kehidupan kita agar kita istiqomah hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin wal hadirat yang berbahagia yang Allah tadi banyak penjelasan dari guru kita yang sangat sekali, yaitu bahwa tanda kiamat. Di sini ada yang mungkin sangat menarik bagi saya dalam hal ini. Asalnya itu berarti masih lama kiamat. Kalau ditinjau dari tadi ada nomor 7 itu bahwa orang itu, ini kalau di kita di Indonesia, bahwa orang itu susah lagi untuk bersedekah. Nah kalau di Indonesia itu kan masih negara, jadi kiamat itu masih lama ya artinya. Ini sekitar itu banyak. Tapi yang lain-lain banyak. Jadi kepada fase itu kita artinya belum sampai. Tapi ini ada menurut kabar itu tentang yang beda masalah kebenarannya. Dan tahu itu ID ya. Ujungnya Brunei itu kan sekali orang miskin dan sekali lagi orang itu di bawah garis kemiskinan. Makanya dia kalau ada zakat itu keluar negeri, keluar dari Brunei atau benar. Nah berarti fase itu di Brunei itu mungkin sudah sampai kepada kita ya. Jadi berarti kiamat itu dekat. Sehingga kita kan pernah mungkin ada ceramah Ustaz Zulkifli Ali, ada seorang hamba Allah nak bersedekah untuk pintu tetangganya. Assalamualaikum, aku nak bersedekah menulis gelang emas. Dijawab oleh orang itu tuh, aku di sedekah, aku tak ada bersedekah, emasku di dapurku ember-ember, gitu kan. Di fase itu akan melewatinya. Itu seperti dikatakan oleh kita tadi kan. Jadi tak lagi waktu tak beri sedekah lagi. Jadi kalau kita nak beli dari itu, itu masih lama ya. Tapi walau-walaunya karena tidak ada yang tahu itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, kita jelas sesuai dengan guru kita itu ciri-ciri kiamat yang sughra, itu banyaknya musibah. Ini kan di kita lah banyak kita istilah bumi itu kan. Selanjutnya kita mungkin masih ada nanti ke sesi yang kedua, ada yang ditanyakan baik dari tadi yang sudah dibahas oleh guru kita tentang tanda-tanda kiamat, atau mungkin ada yang lain di luar tema. Kami persilakan. Pak Arman mulai. Baik kan bahas pertanyaan dia. Yang lain mungkin ada ibu-ibu, bapak yang bertanya. Pas ada yang alhamdulillah, artinya kita paham kali-kali apa yang disampaikan. Baiklah, jemaah sekalian, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita sudah pas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk kita tentunya sangat bermanfaat sekali. Tadi kita telah membahas mengenai masalah tanda-tanda kiamat, artinya kita bersegera. Kalau memang kiamat matahari kita jangan nanti bulan ya, apalagi umur kita tua kita kan dari 16 dari 5 dari 7 apalagi itu. Jadi mudah-mudahan yang mari kita sisi tahu kita tentunya kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tentunya menjadi yang termasuk pada golongan yang husnul Tuhan yang husnul. Baik teman sekalian, pada guru kita sampaikan tentang Allah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita dan kita bisa menyampaikannya kepada orang lain dan kita pada jalan tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara kita pada malam ini, kita sama-sama duduk dengan doa kafaratul majlis atau doa pelebur majlis. Bersama-sama dengan doanya
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.